Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal dari buku S.A.J. 1 halaman 99, soal nomor 1 dan 2. Soal nomor 1 adalah jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Doktrin-doktrin Syiah ada 4. Yang pertama, imamah. Imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya mulai dulu hingga sekarang. Maksud dari imamah di sini adalah Ali bin Abi Thalib, begitu pula keturunannya adalah para khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diduga kuat bahwa orang yang pertama kali mengusung doktrin imamah dan mengklaim bahwa doktrin tersebut merupakan wasiat Nabi adalah Abdullah bin Sabah. Keterangan ini banyak kita jumpai di dalam kitab-kitab Syiah. Doktrin imamah ini adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama seperti akidah, fikih, dan lainnya, sehingga menjadikan kelompok Syiah mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan Aswaja. Menurut Muhammad Husain, salah satu sumber Syiah kontemporer, imamah adalah pangkat dari Tuhan seperti nubuwah, sebagaimana Allah memilih beberapa orang dari sekian banyak hambanya untuk memperoleh nubuwah dan risalah dan menguatkannya dengan mukjizat, yang mana hal tersebut seperti nas dari Allah. Begitu pula Allah memilih beberapa orang dari sekian banyak hambanya untuk memperoleh imamah, dan Allah perintahkan Nabi untuk menjelaskan dengan gamblang tentang diangkatnya imam setelahnya. Syiah Isna Ats-Tsariyah berkeyakinan ada 12 imam yang telah ditetapkan sesudah Rasulullah, dan para imam tersebut diyakini oleh pengikutnya sebagai seorang yang maksum. Mereka adalah: yang pertama, Ali bin Abi Thalib, bergelar Al-Murtada. Yang kedua, Hasan bin Ali, bergelar Al-Zaki, wafat 50 Hijriah. Yang ketiga, Husain bin Ali, bergelar pemimpin para syuhada, wafat 61 Hijriah. Yang keempat, Ali bin Husain mempunyai dua gelar, Zain al-Abidin dan Al-Sajjad, wafat 95 Hijriah. Yang kelima, ada Muhammad bin Ali al-Baqir, 114 Hijriah. Yang keenam, Ja'far bin Muhammad al-Siddiq, wafat 148 Hijriah. Yang ketujuh, Muhammad bin Ja'far al-Khazim, wafat 183 Hijriah. Yang kedelapan, Ali bin Musa al-Ridho, wafat 203 Hijriah. Yang kesembilan, Muhammad bin Ali al-Jawad, wafat 220 Hijriah. 10. Ali bin Muhammad al-Hadi, wafat 254 Hijriah. Yang ke-11, Hasan bin Ali al-Askari, wafat 260 Hijriah. Yang terakhir, Muhammad al-Mahdi. Menurut keyakinan Syiah, dia adalah imam yang dinanti kehadirannya di akhir zaman. Yang kedua, ada doktrin Mahdisme atau Imam Mahdi. Selain konsep imamah, Syiah juga memiliki doktrin Mahdisme. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12, Muhammad al-Mahdi, masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia hidup sampai hari kiamat, sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Menurut akidah Syiah, keimanan terhadap imamah tidak sempurna kecuali dengan meyakini adanya Imam Mahdi. Khomeini berkata, yang artinya, Imam Mahdi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan menjadi simpanan demi kemanusiaan,
Dia akan bekerja menyebarkan keadilan di seluruh penjuru dunia dan akan berhasil menggapai tujuan yang mana seluruh para nabi gagal mencapainya. Khutbah yang disampaikan Khomeini pada tanggal 15 Sya'ban 1401 Hijriah. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, di akhir zaman juga akan ada Imam Mahdi, namun berbeda dengan Syiah. Sebab Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi sudah ada sejak zaman dulu dan pada saat ini sedang bersembunyi. Secara umum, pendapat Syiah berdasarkan riwayat yang dibuat-buat yang dinisbahkan kepada Nabi SAW atau kepada imam-imam mereka. Yang ketiga adalah Ismah al-Imam atau kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mereka tidak pernah berdosa baik secara sengaja ataupun lupa. Dan tatkala Tuhan Ibrahim mengujinya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim dapat menyempurnakannya, dia berkata, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi manusia." Ibrahim berkata, "Dan sebagian keturunanku." Dia berkata, "Tidak akan memperoleh nubuahku orang-orang zalim." Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Dari ayat ini mereka meyakini bahwa imam tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Mereka meyakini bahwa para imam mereka adalah termasuk yang dimaksud dalam ayat tersebut. Pendapat ini ditolak oleh para ulama sebab tafsir dari lafal ahad tersebut adalah nubuah. Yang keempat adalah taqiyah. Secara etimologi, kata taqiyah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata waqoya yang berarti melindungi sesuatu dari sesuatu yang lain. Dalam Syiah, istilah taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan sendiri dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Dalam hal ini, salah satu tokoh Syiah terkemuka, Al-Mufid, menyatakan sebagai berikut. Taqiyah adalah menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan akidah, serta merahasiakannya terhadap orang-orang yang tidak seakidah, dan tidak minta bantuan mereka dalam hal-hal yang dapat mengakibatkan bahaya, baik dalam urusan agama maupun keduniaan. Taqiyah bagi Syiah bukan sekedar anjuran atau dispensasi, rukhsah, akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari pilar-pilar atau rukun-rukun agama. Seperti halnya sholat dalam Islam, barang siapa yang tidak bersedia menerapkan konsep taqiyah, maka berarti ia telah merobohkan salah satu pilar agama. Mengenai hal ini, Nasir bin Abdillah Al-Qafari mengutip pernyataan dalam kitab Faith al-Gita sebagai berikut. Apabila telah ditetapkan bahwa taqiyah hukumnya wajib, maka apabila seseorang beribadah tidak sesuai taqiyahnya, ibadahnya batal. Siapa yang tidak bertaqiyah, maka ia dianggap belum beriman. Taqiyah Syiah ini tidak lain hanyalah kebohongan dan kemunafikan belaka, menyembunyikan kebatilan di dalam hati dan menampakkan perkara yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Mereka telah mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang kedua adalah jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Doktrin aliran Khawarij ada 3. Yang pertama adalah orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Pemikiran ini dilandasi kesalahpahaman mereka tentang ayat yang artinya, dan barang siapa yang tidak berhukum sesuai dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat tersebut adalah kafir dengan arti keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Di antara yang menyebabkan kekeliruan ini
adalah mereka fokus dalam satu dalil dan mengesampingkan dalil lainnya. Padahal, dalam memahami ayat Al-Quran, kita harus menjami'kan atau mengompromikan antara satu dalil dengan dalil lainnya, apalagi dalil-dalil yang secara zahir terlihat bertentangan. Pendapat kelompok Khawarij jelas keliru, sebab dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, orang yang berdosa baik besar maupun kecil tidak mengeluarkannya dari Islam. Misalnya firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan apabila dua kelompok dari orang mukmin saling berperang, maka damaikanlah antara keluarganya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Dalam ayat di atas, Allah menyebut orang yang saling berperang dengan sebutan mukminin. Itu berarti, meskipun mereka bunuh-membunuh, mereka tidak dihukumi kafir. Hal ini selama mereka tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 3 hal yang termasuk pokok iman, yaitu menjaga diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kami tidak mengeluarkannya dari Islam, sebab amal atau dosa. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya dosa besar tidak menjadikannya seseorang kafir dan keluar dari Islam. Doktrin yang kedua adalah Khawarij berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, sebab Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib dan haram membelot darinya, baik pemimpin tersebut baik maupun buruk, sebab dampak yang ditimbulkan apabila tidak ada pemimpin dan keluar dari pemimpin yang sah sangat besar. Adapun apabila pemimpin itu buruk, maka kewajiban umat Islam adalah memberi nasihat dan bersabar. Dalam suatu hadis, barang siapa yang meninggal dengan keadaan tidak ada ketundukan baiat di lahirnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Dari Abi Hasim berkata, saya duduk mengaji kepada Abu Hurairah 5 tahun. Aku mendengarnya bersabda tentang Nabi SAW bersabda, Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Apabila seorang nabi meninggal, maka ia digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, yang ada hanyalah pengganti-pengganti yang banyak. Sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan? Rasulullah menjawab, patuhilah baiat yang pertama, dan berikanlah hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban apa yang mereka pimpin. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga atau yang terakhir adalah jabatan khalifah al-imam al-uzma tidak dimonopoli kalangan tertentu. Karena itu, menurut mereka, khalifah tidak harus dari suku Quraisy atau dari kalangan Arab. Bahkan, menurut mereka, khalifah lebih baik tidak berasal dari suku Quraisy, agar mudah dipecat atau dibunuh bila melanggar syariat atau menyimpang dari kebenaran, karena tidak ada suku besar yang bakal membelanya. Poin ketiga ini bukan menyangkut pokok-pokok agama, hanya saja mereka keluar dari ijma al-ulama tentang imamah al-uzma, yang hanya keturunan Quraisy yang berhak memangkunya. Di antara ulama yang menceritakan ijma ini adalah Al-Muwardi, Al-Aiji, Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan beberapa ulama selainnya. Di antara dalil landasan ijma tersebut adalah sesungguhnya yang berhak menyandang perkara ini adalah keturunan Quraisy. Tidak ada yang menentang mereka kecuali Allah akan menelungkupkan wajahnya. Hal ini selama mereka Quraisy menjalankan agama. Hadis riwayat Bukhari. Meski bukan menyangkut akidah, akan tetapi pendapat ini dimasukkan ke dalam pembahasan ilmu kalam, sebab pendapat ini menjadi ciri khas kelompok Khawarij.